Tuhan tidak butuh disembah. Tuhan sudah sempurna. Di dalam sholat, hakikatnya mengesahkan diri. Artinya apa? Jangan ada dua pengakuan di dalam satu wujud. Oleh sebab itu, yang awal kita nyatakan, hingga kita mengangkat tangan kita menyatakan Allah Maha Besar, Allahu Akbar. Bagaimana tidak besar kuasanya? Zahir batin, Allah yang nampak. Kita sudah dikatakan Adam ialah tiada. Gitu? Adam badan jasmani dipersiapkan untuk wadah badan rohani. Disinilah tempat rahasia Tuhan menyimpan sirnya kepada manusia, ya. Nah, setiap hari tanpa kita bersyukur kita kufur gitu loh. Ya, barometernya itu tadi. Habis kita selesai sholat 5 waktu, kita seperti apa? Kita masih galau, kita masih khawatir, kita masih mempunyai sifat yang dikatakan sifat hewan, serakah, dan yang lain-lainnya. Atau kita masih punya sifatnya seperti sifat syaitan. Ya, itu terus harus kita koreksi karena perguruan mengharuskan murid-muridnya untuk jihad binafsi. Oleh sebab itu dibekali dengan puasa ilmu. Jangan menunggu puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu setahun sekali, ya. Kita warga perguruan ini puasanya setiap hari. Dikatakan puasa ilmu. Puasa ilmu itu seperti apa? Puasakan penglihatan kita, jangan melihat kelemahan, kejelekan, keburukan orang lain. Puasakan mata, telinga, hidung, jangan mencari aib orang. Walaupun kita tahu, diamkan aja. Kita ini punya hakim yang paling adil, Tuhan. Sudah saya katakan, Tuhan itu yang paling adil. Kita melihat orang jelek dari sudut pandangan kita belum tahu dari sudut pandang yang lain. Saya seperti Nabi Musa lihat Nabi Khidir. Nabi yang bunuh anak kecil. Saya dari sudut pandangnya saja. Maka Nabi Khidir sudah ilmunya ilmu firasat. Artinya sudah paham nanti anak ini seperti ini. Oleh sebab itu Nabi Khidir disuruh Tuhan. Memang takdirnya seperti itu. Kita tidak masuk. Makanya tadi katakan, yang ma'rifat ini tidak bisa pakai akal, tapi pakai tidak sampai akal, pakai rasa, ya. Jadi sudah tahu ini ya, kekurangannya kita selama ini. Dan ini kita sampaikan untuk menyiapkan nanti Ramadan gitu loh, supaya kita semangat lagi gitu loh. Sudah ketemu jalan saya ini, tinggal memesrakan, ujarnya orang tuh memesrakan. Mesrakan sudah mutar, menjadikan kita bergerak. Rasakan, nikmati, jangan sampai mau pisah. Ya, itu loh. Enak, mana itu enak. Kalau kita sudah tidak mempunyai akuan, enak hidup ini, ya. Hidup itu diatur Tuhan enak, kemana-mana selamat. Enggak. Saya katakan tadi, enggak kita ini kelaparan, enggak. Tapi nyatanya kerjaku susah loh guru, jangan.
Aduh, anu ya guru, penghasilan saya merosot. Jadi sudah tahu ini tadi. Kenapa merosot? Kenapa susah kerja? Kenapa ekonomi kita gonjang-ganjing? Kenapa? Karena tidak bersyukur kan tunduk. Tunduk itu setelah sholat jangan membawa sifatnya hewan. Setelah sholat jangan membawa sifatnya setan. Belajar ilmu makrifat, tapi kan dilihat orang tidak pantas. Puncak agama itu kan diadab, tasawuf itu kan diadab. Orang yang sudah beradab karena sudah berketuhan, karena sudah dia tajali kepada zat dan sifatnya tuh, makanya yang timbul sifat Tuhan semua gitu loh. Paham kah? Nyaman, hidup ini nyaman. Ada usah repot-repot belajar ilmu makrifat ini. Sederhana. Tapi prakteknya, ya, ini yang perlu diperhatikan. Semangatnya, perjuangannya, tekadnya, kemauan kita selamat tuh kayak apa? Gitu loh. Jangan hidup ini jangan semaunya. Udah dikatakan sering sekali. Setiap hari ini bukan omong kosong, setiap hari itu loh kloter diberangkatkan. Nah kita jangan sampai diberangkatkan, kita bisa pulang sendiri, nggak perlu dijemput. Woi malaikat, nggak usah jemput-jemput. Kita sudah, yang dijemput ya sopo. Yang dijemput itu orang yang bubut tuh nggak mau pulang ke kampung halaman, makanya dipaksa dijemput. Karena punya masalah dengan yang punya kampung. Ya, sudah dibenci kepala kampungnya, makanya ketakutan pulang kampung. Paham nggak? Jadi ilmu para wali itu sederhana, ya. Kalau sudah memang kita bersahadat, kita harus konsekuen. Intinya kan seperti itu. Sahadat itu konsekuen melepaskan seluruh kemelekatan, kesenangan yang ada di dalam diri kita. Kita ini kan tahu yang melekat di dalam diriku itu apa sih? Kesenanganku itu apa? Nggak perlu saya buka satu-satu. Seorang guru tuh tahu semuanya, tapi nggak perlu dibuka. Cuma koreksi masing-masing. Senangnya apa? Senang kita itu apa sih? Gitu. Kita melekat di mana sih? Itu kan yang sering kita ulang-ulang. Makanya kemarin saya beri contoh, orang kalau dulunya kaya nih, dulunya pernah kaya, lalu Tuhan membuat dia jatuh miskin, ya, lalu dia tidak menerima takdir Tuhan, maka dia akan terus mengenang ketika dia menjadi kaya. Maka dia ingin terus, saya kok pengen kaya seperti yang dulu. Itu artinya malah, paham kah? Kalau sudah melekat, akhirnya dengan segala upaya dia akan pengen menjadi kaya lah, walaupun menghalalkan segala cara. Maka Tuhan itu, ya, menjatuhkan dia dalam kemiskinan supaya tobat. Itu loh maksudnya. Tapi karena kita mengenang, itu namanya melekat, lengket. Kalau lengket nanti tersesat, matinya jadi hantu gentayangan, jadi gondorwo. Dikira hantu itu siapa sih? Hantu itu ya orang-orang yang tersesat itu hidupnya, yang selama hidupnya memuja kesenangannya saja, kesenangan mata, kesenangan telinga, ya. Saya nggak bisa nih kalau tidur nggak dengerin musik. Nah ini sudah malah sadar nggak? Saya kalau kerja nggak dengerin musik kayaknya nggak semangat. Itu melekat, sadar nggak? Loh, maka yang membuat semangat kamu itu kan napas sebetulnya. Piye tadi? Kalau nggak ada napas ya mana bisa bekerja, mana bisa mendengarkan musik. Nah di sini manusia banyak tidak paham, tidak mencintai napasnya, tidak mencintai sifat Tuhan yang sudah dizohirkan. Berarti tidak mencintai Tuhan, sudah diberi hidup.
mencari kesenangan yang lain. Ini kesenangan kita nggak bisa ditawar lagi. Oleh sebab itu tadi, yang rajin, yang seneng, yang gemar merasakan napas, itu loh satu titik itu loh nanti. Yang satu tetes itu menjadi seluas lautan samudera. Satu tetes menjadi berapa juz di Al-Quran? Satu tetes kan itu tadi. Satu tetes air mani menjadi berbagai-bagai peradaban manusia. Nah kita ini kelirunya mencari lautan samudera. Ya udah muat dah. Satu tetes saja nanti semua masuk ilmunya. Itu loh maksudnya. Paham gak? Jadi dikoreksi sekarang. Yang melekat di diri saya ini apa ya selama ini ya? Nah, bukan dilarang, enggak. Ini apa? Dilarang. Tapi pikirkan apakah itu menguntungkan atau merugikan gitu loh. Bukan dilarang, berpikir kita sudah dewasa. Ini setengah abad kita mau pulang. Kita mau kemana sih? Ke kampung halaman. Kita kan nggak menetap di bumi. Oh kita pendatang kok. Nah, yang kita persiapkan apa? Saya berani mati guru. Lah siapmu apa? Cuma berani ya. Nanti ya mati konyol. Jadi bahan bakar api neraka ya kan. Nggak ada yang namanya berani mati itu tanpa ilmu, nggak ada. Itu namanya mati konyol, tersesat jadi hantu. Bukan pulang ke akhirat, akhirnya gentayangan di bumi karena masih mencintai bumi. Tabungannya diingat-ingat terus. Wah, tabunganku masih segini, tabunganku. Lah yang hidup nggak pernah diingat-ingat. Ya di tabungan ya sudah lah. Kok diingat terus? Nanti mau pulang ya diingat ya. Apa yang melekat akhirnya jadi hantu. Ya kah? Kalau sudah jadi hantu nanti dibacakan ayat kursi, nggak takut hantunya. Ketika kita melewati pekuburan, wah kayaknya angker baca ayat kursi. Wah, ketika ada bayangan dibacakan kok semakin mendekat ya. Ternyata dibacakan malah mengikuti, malah justru yang lebih pintar membaca. Ternyata dia dulu mantan tuan guru juga. Jangan salah, tuan guru ada yang tersesat kalau hanya sampai ke Nur Muhammad. Jangan tertinggal di Nur Muhammad ya. Nur Muhammad itu akhir, tapi akhirnya kembalikan kepada tuh Laisa ya. Jangan bertahan di Nur Muhammad. Memang puncak, tapi jangan bertahan. Oleh sebab itu banyak tuan guru yang tersesat juga bertahan di Nur Muhammad. Maka suruh pulang kepada yang mempunyai nur. Oleh sebab itu merasakan ketika sudah nikmat dilepas lapas. Nah, pahamkah maksudnya? Lalu pesan saya juga murid-murid ya, di perguruan ini ada larangan yang tidak boleh dilanggar. Di perguruan ini ketika murid sudah masuk perguruan tidak boleh belajar ilmu bela diri tidak boleh. Kenapa? Kenapa membela diri ada Tuhan? Berarti takutan. Orang ketakutan berarti dia mempunyai banyak Orang ketakutan berarti merasa terpisah dengan Tuhan. Orang ketakutan berarti selama ini tidak pernah tawakal kepada jangan ya. Jangan, karena orang belajar bela diri ini timbulnya keakuan, rasa
kan nggak perlu bela diri. Mungkin dulu pernah ada yang masih kecil bela diri, ternyata sekarang setengah abad mau pulang ya nggak kepake juga, ya kan? Capek-capek dulu dibanting-banting nggak kepake juga, ya. Kita punya Tuhan, gitu loh. Rasakan, hadirkan Tuhan di dalam hidup kita, aman kita. Itu loh yang dikatakan masuk bentengnya tuh. Bukankah bentengnya la ilaha? Kalau yang ada ini masih kita, kebanyakan kita celaka. Tapi kalau kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita melalui rasa kesadaran yang terhubung dengan zat dan sifatnya, maka selamat. Tidak perlu bela diri, dilarang karena menimbulkan ego tadi ya. Kenapa? Belajar marifatan sudah sampai, nggak ada yang ditakuti lagi. Terus tidak boleh belajar atau mengamalkan hizib, ya. Terus apalagi raja, apalagi ilmu-ilmu kesaktian tidak itu bertentangan. Artinya kita menyepelekan Tuhan, menjadikan selain Tuhan menjadi pelindung sirik. Keluar rumah, kalau ndak pakai gembolan jimat, ada rasanya kurang, takut keluar rumah, pulang lagi bawa. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.